Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Alhamdulillahirobbilalamin, siang ini bisa bersama dengan Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Lampung. Terima kasih kepada Mas Imam Bukhari atas waktunya dan kesempatannya ini bisa sambil meliput teman-teman yang lain olahraga bulu tangkis. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah masih sehat dan waras. Izin sebelumnya, Mas, terkait peran dan tupoksi SDMO sendiri di lembaga tercinta kita di Bawaslu ini apa, Mas? Oke, pertama setiap lembaga tentu saja butuh yang namanya sumber daya manusia. Artinya SDM ini juga bagian terpenting dalam konteks bagaimana menjaga lembaga, menjalankan lembaga, termasuk menjalankan tugas-tugas sebagai lembaga. Artinya sumber daya manusia ini bagian pokok dari setiap lembaga. Terus yang selanjutnya adalah peran dan tugas di SDM itu sendiri. Pertama, bahwa dalam hal kelembagaan, SDM ini bagian dari suksesnya sebuah lembaga dan sebuah organisasi. Tentu saja SDM ini akan berkaitan dengan apapun, bukan hanya saja di divisi SDM itu sendiri, tapi SDM ini juga bagian bahwa di divisi-divisi lain dalam konteks personalnya itu juga bagian dari tugas dan tanggung jawab di divisi SDM. Tentu saja dengan tugas dan wewenangnya sebagai pekerja demokrasi, karena kita di lembaga yang memang lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan setiap tahapan pemilu maupun pilkada, atau kita ringkas sebagai pekerja-pekerja demokrasi yang tentu saja dilindungi oleh undang-undang. Dan dari kesemua itu tentu saja harus disiapkan juga melalui divisi SDM apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab ini di lembaga, terutama dalam konteks kapasitas personalnya di lembaga ini. Itu salah satu tugas penting di divisi SDM. Yang kedua adalah karena di Provinsi Lampung ini SDM itu juga termasuk bagian dari divisi organisasi, maka tugas penting lainnya adalah bagaimana memanajemen setiap personal yang ada di lembaga ini untuk tertata sebagai sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Bagaimana menata setiap sumber daya manusia di lembaga yang menjadi wadah setiap personal hari ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, tentu saja sesuai dengan regulasi yang ada. Itu tugas besar atau tugas pokok di sumber daya manusia. Artinya tidak mungkin jalan divisi atau bagian-bagian manapun tanpa ada manusianya atau tanpa ada personalnya. Artinya SDM ini bagian terpenting, sumber daya manusia ini bagian terpenting dalam lembaga yang menjadi wadah kita sekarang. Nah, terkait juga dengan strategi SDMO sendiri nih dalam meningkatkan kapasitas kami selaku pengawas pemilu. Dalam hal ini sebagai peningkatan kualitas dan kapasitas, selain yang memang diperintahkan undang-undang dalam hal penguatan kapasitas, kita juga melakukan hal-hal lain sebagai pola pendekatan emosional, sebagai pola pendekatan bahwa setiap SDM yang ada di lembaga ini adalah bagian dari keluarga, termasuk kerja-kerja bagian dari supaya kerja-kerja kita selama menjadi bagian dari Bawaslu, kerja-kerja kita itu tidak ada ego sektoral. Nah, itu yang dilakukan oleh divisi SDM. Selain yang ditentukan oleh aturan, kita juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan non formal seperti teman-teman di sekretariat itu melakukan misal olahraga bersama teman-teman yang lain, teman-teman jurnalis, teman-teman penyelenggara yang lain, di dalam hal ini KPU, itu juga dilakukan bagian dari supaya setiap penyelenggara itu bersinergi, setiap siapapun yang ada di Bawaslu ini bersinergi dengan
stakeholder yang lain, di samping peningkatan kapasitas dan kualitas melalui acara-acara formal itu yang kita lakukan sampai hari ini, termasuk ketika di belakang kita itu ada lapangan bulu tangkis. Ini bagian dari supaya teman-teman selain untuk menjaga keharmonisan antar personal di SDM, itu juga bagian dari supaya sehat tentunya, karena dikemas dalam olahraga tentunya itu. Yang lain adalah supaya ketika teman-teman meskipun hari ini di masa yang non tahapan, teman-teman tetap semangat dalam artian melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai personal-personal yang ada di Bawaslu Provinsi Lampung. Apa sih harapan dan pesan untuk terutama di Bawaslu Pesisir Barat, juga teman-teman di kabupaten, karena sering kali gitu ya Pak Kordif, ini tuh mereka kan terdiri dari berbagai macam latar belakang. Nah, apa sih yang menyatukannya begitu kan, karena kadang ego sektoral tadi masih terbentuk dan keluar juga begitu pimpinan, gimana? Harapannya adalah setiap siapapun yang berada di lembaga ini, ada di Bawaslu baik di provinsi maupun kabupaten kota, untuk meminimalisir ego sektoral, tentu saja kita harus kembali lagi bahwa ada regulasi yang mengatur. Ini selalu disampaikan baik dari Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi, dan harapannya teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota juga selalu menyampaikan bahwa ada Bawaslu 3 tahun 2022 yang setiap tugas dan tanggung jawabnya itu selalu terintegrasi satu sama lain. Kalau kita kemas bahwa kerja-kerja kita itu kolektif kolegial, atau kalau kita mau sempitkan lagi bahwa kerja-kerja kita kerja-kerja gotong royong. Kenapa kok harus selalu kita sampaikan seperti itu? Pertama, untuk meminimalisir ego sektoral. Yang kedua, bahwa kalau dihitung secara kuantitas sumber daya manusia kita kalau diakumulasi seprovinsi Lampung itu untuk mengerjakan tugas-tugas berat, untuk mengerjakan setiap tahapan itu tidak ideal. Artinya antara pengawas dengan yang diawasi itu tidak ideal, sehingga dibutuhkan kerjasama dan sama-sama bekerja. Kita kemas dalam Perbawaslu 3 tahun 2022 atau dikemas lagi itu kerjanya secara gotong royong. Artinya kita berharap di Bawaslu Provinsi, baik di Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota khususnya di Pesisir Barat, dengan menyadari bahwa personalnya ini tidak ideal untuk mengawasi atau melakukan semua tahapan kalau masih mengedepankan ego sektoral, makanya kita berharap bahwa satu sama lain itu harus saling bekerja sama. Tentunya ini juga jadi bagian penguatan kapasitasnya. Artinya begini, bahwa setiap divisi yang kita ampu itu tidak hanya terpaku pada divisi kita. Sehingga misal contohnya, teman-teman divisi SDM juga harus tahu aturan tentang penanganan pelanggaran. Teman-teman penanganan pelanggaran juga harus tahu bagaimana pola dan mekanisme di divisi SDM. Teman-teman penyelesaian sengketa juga harus tahu bagaimana caranya mekanisme di penanganan pelanggaran. Kalau semuanya sudah berpikir seperti itu, maka tidak akan lagi ada ego sektoral. Kalaupun masih ada benih-benih ego sektoral, artinya bisa kita minimalisir. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana sih caranya membangun supaya tidak ada ego sektoral. Dalam sebuah lembaga itu nyawanya adalah selalu berdiskusi satu sama lain, selalu sering ketemu, baik itu dengan acara formal maupun non formal. Itu yang selalu saya tekankan. Misal seperti yang kita lihat di belakang kita, ini kan bagian dari acara non formal, tapi ketika sudah bisa ngobrol bareng, ketawa bareng tanpa harus kamu divisi apa, saya divisi apa, artinya itu kan sudah membaur satu sama lain, tidak ada ego sektoral. Artinya ini jadi gambaran bahwa ketika kita bekerja ya sama, bahwa kita ini punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Itu artinya yang harus kita sadari secara bersama-sama. Pertama, saya ringkas lagi. Pertama, Perbawaslu 3 tahun 2022 jelas bahwa kerja-kerja kita adalah kerja-kerja kolektif kolegial, kerja-kerja gotong royong. Yang kedua adalah untuk meminimalisir ego sektoral, maka harapan kita sering melakukan diskusi-diskusi, sering melakukan baik itu secara formal maupun non formal, sering melakukan pertemuan, karena bibit-bibit ego sektoral itu muncul seringnya timbul karena kita jarang sekali berkomunikasi, tentunya komunikasi yang non formal.
Kalau kita selalu komunikasi yang formal, itu justru akan membuat sekat bahwa ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B. Padahal pada hakikatnya dalam sebuah lembaga ini bisa jadi ketika kita kerja gotong royong, ini bagian dari tanggung jawab kita bersama-sama. Kalau kita itu bisa seperti itu, maka ketika nanti turun ke masyarakat, kita akan lebih mudah dalam artian dalam memberikan edukasi dan karena contohnya kita sendiri sudah membangun secara gotong royong. Ketika kita butuh partisipasi masyarakat, kita sudah nggak ada ego sektoral, maka kita efeknya harapannya ke masyarakat untuk sama-sama bekerja sama kita terkait dengan proses suksesnya demokrasi di wilayah kita masing-masing. Baik, terima kasih. Ini Pak Kodir sangat memberi cambukan bagi saya pribadi, tentunya juga bagi teman-teman di kabupaten, bahwa memang ini menjadi isu krusial kami ya untuk menyatukan ide, gagasan, karena kami dengan background yang berbeda-beda. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Kodir. Terakhir kita salam awas. Salam awas. Teman-teman Pesbar tetap semangat, tetap sehat, dan harus jaga soliditas.